Deskripsi responden berdasarkan keinginan wisata karena FOMO. Mayoritas responden setuju, ini tidak ada jawaban setuju tidak setuju, ya. Dan itu mohon maaf dilihat itu ya, 1/4 lebih ya. Iya Bu, benar. Itu ada yang tidak FOMO. Mestinya harus FOMO semua ini sehingga punya karakteristik FOMO gitu. Iya. Ya supaya bisa ya. Tapi ya itu tadi sudah terlanjur, coba nanti dikasih justifikasi ya. Termasuk juga deskripsi responden di tabel sebelumnya berdasarkan kegiatan wisata karena media sosial, 36 orang tidak. Ya, berarti dia tidak melihat Iwong, tapi tahu dari mana. Iya. Nah, itu. Mestinya ini wajib, ini harus mereka lihat, yang ya. melihat, Harus tereksposure. harus mereka yang latah, ya. Nah, itu. Oke, terus interpretasi juga mohon jangan sekedar membahasakan isi dalam tabel. Laki-laki sekian, perempuan sekian itu sudah umum, kita tahu di tabel sudah kelihatan 142 orang, 35,5%. Tapi akan baik jika dikatakan misalnya jumlah perempuan 2 kali, hampir 2 kali lipatnya laki-laki. Itu akan menarik gitu ya, termasuk usia ini ya. Perhitungan usia 190 sudah betul menggunakan rumus statis, tapi pembulatannya yang agak repot. Di situ pembulatannya 3 atau 4 untuk panjang interval. Kemarin pakai rumusnya Sturges Bu. Ya, 3 atau 4. Seingat saya 4. Sorry Bu, saya lihat lagi Bu. Itu dibulatkan 3, ya 3 atau 4? Dibulatkan 3. 3. Ya. Betul nggak itu tabel 5.5 itu 17 sampai 20 itu 3 rentangnya? 17, 18, 19, 20 berarti 4. Ya. Ayo hati-hati itu nanti. Ya. Ternyata semua 4 gitu loh. Jangan cuma 17 tambah 3, karena 17 ya, itu 17, 19, 20, 4. Ya ceknya pembulatannya ke 4. atas. Ke atas ya Bu. Oke. Nah itu juga yang tabel mengenai pendidikan terakhir. Coba itu dicek. Jangan lagi dibahasakan SMA sekian. Coba di jumlah itu misalnya pendidikan tinggi jumlahnya mendominasi. Gitu. Ya. Jadi clustering, ya, kemudian comparing gitu ya. Kalau ujian IELTS begitu biasanya ya. Oke. Terus pekerjaan. Nanti dicek ya, bukan presentase tapi persentase. Salah semua itu. Pekerjaan coba dicek. Lainnya 58 orang, besar sekali. Apa kira-kira lainnya? Lainnya tuh mungkin semacam freelancer kayak gitu. Ya ditulis. Karena cukup besar, kalau cuma 1 ekor ya 58 loh itu ya. Ya karena hampir ya fenomena hari ini itu Bu. 10% lebih. Adanya digital nomad dan lain, freelancer itu masuk Bu. Ya tulis aja freelancer, konten kreator, selebgram. Apa itu termasuk apa? Yang mainan itu bukan judi online. Streamer. Ya, investasi itu ya kan? Trader. Trader. Oke. Tabel 5.9 194 juga gitu bermasalah. Apa masalahnya? Kalau pendapatan atau uang sakunya 2,5 juta, larinya kemana? Iya Bu. 1-2 juta langsung dia 3 ke 4 juta. 2,5 juta, 2 juta. Ya, coba. Oke. Ya larinya 2,5 benar. Dicek lagi. Tabel 510 juga begitu. 2,1 sampai 2,9 larinya kemana? Ya Bu, benar Bu. Halaman selanjutnya tabel 510. Iya Bu. Sangat jarang. Kriterianya berapa? Jarang mandi, nggak mandi. Ayo,
Harus ada itu, jarang, sangat jarang, cukup sering ya. Kapan dikatakan ya? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Iya. Harusnya saya menambahkan bahwasanya Ya. melihat dalam satu hari itu, misalnya ada namanya screen time. Screen time berdasarkan aplikasi apa yang sering dibuka, misalnya Instagram. Ya. Oh, hari ini menggunakannya 2 jam per hari. Iya, mestinya begitu. Harusnya seperti itu. Ya, Bu. Coba dicari ya. Kalau nggak nemu rujukannya, ya pastikan memberi kriteria di situ ya untuk justifikasi. Oke, kemudian follower aktif sebagai salah satu kriteria ini juga ya. Aktif itu juga definisinya kan Ya. sama dengan itu kan. Harus dijelaskan juga, Bu. Jarang, sering ya. Oke, bukunya Sugiono, saya bukan anti Sugiono gitu ya. Cuma masa sih disertasi di si buku Sugiono gitu ya, Budrajat Kuncoro, nanti Suharsini Arikunto. Coba cari buku, ada Malhotra, ada Umas Karang, ada Cooper, ada Creswell, ya, dan lain-lain gitu ya, coba dipakai. Oke, kemudian operasional variabel ya, bukan definisi operasional. Kalau di tabel itu, operasional. Nah, atau mending tabel variabel indikator item, jelas itu sudah. Ya, oke. Kemudian alasan wisata halaman 188 dicek ya, itu ada alasan wisata ya, itu yang tadi ya. Nanti dicek kembali 188. Iya, deskripsinya di. Ya. Ya, Bu. Oke, dan terakhir keterbatasan. Mohon jangan menyarankan sesuatu yang notabene menurut saya agak aneh gitu. Disuruh orang pakai mixed method. Apa urgensinya gitu kan? Ya. Jadi urgensinya sampaikan dulu, penelitian ini tidak mengcover perubahan perilaku yang mana itu hanya bisa di-capture melalui penelitian kualitatif dan akan lebih bagus jika dilakukan mix. Itu baru gitu ya. Jangan ujuk-ujuk nyuruh orang, enak aja nyuruh mix method, enggak ya. Jadi saya pikir itu di promotor nanti masukan saya bisa saya serahkan secara tertulis dan ini bisa didiskusikan dengan tim promotor ya. Terima kasih pada semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Andriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat asar. Iya, selamat asar. Izin Pak Yusri, ya saya kira tadi Pak Yusri urutannya karena secara memang saya ini sudah senior, kayaknya senior, bukan sudah tua ya, senior ya, walaupun sekarang usia saya sudah 52 tahun ya, 8 tahun lagi saya 60 tahun ya. Tapi saya ini kalau ditanya usia mungkin 30. Usia saya 30 jalan, katanya Ustadz itu kan gitu kemarin di jalan, kemudian sampai 50, ini sekarang 50. Baik, izin Pak Yusri, meskipun saya senior, tapi secara kepangkatan ya saya junior dibandingkan dengan Pak Yusri, Bu Edriana maupun Pak Iqbal. Walaupun Pak Iqbal dulu notabene adalah mahasiswa saya satu ya. Baik, izin Pak Yusri untuk duluan. Pertama-tama yang saya hormati kepada tim promotor, Profesor Dr. Al-Musadi dan juga Profesor Bapak Edi Yulianto dan juga Ibu Edriana Pangestudi DBA. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya, ikut dipercaya dan ikut diberi kesempatan untuk berkontribusi
dalam disertasi bimbingan beliau-beliau ini untuk menuju seorang doktor, ya. Dan selamat ya untuk Bapak Rizky Ramdan, ya, dulu S1 saya manggilnya Rizky, tapi sekarang kayaknya Pak Rizky Ramdan, ya. Dan juga yang saya hormati kepada sesama penguji, Prof. Aka, ya, dan juga Insya Allah Prof. Yusri Abdillah, dan juga Insya Allah kayaknya sudah ini di jalan, ya, Prof. Iqbal, dan yang saya banggakan ini adalah seminar hasil seperti tadi, berarti ada rekan-rekan mahasiswa yang baik datang secara luring maupun daring. Sama seperti pernyataan saya seperti di seminar yang hasil yang pagi tadi, bahwa pesan saya untuk rekan-rekan yang sudah masuk dalam program doktor ilmu administrasi, Anda harus berjuang untuk bisa memperoleh gelar doktor. Karena kalau tidak sampai lulus gelar doktor, itu seperti kata orang Jawa waktu saya kecil itu, saya sering kadang-kadang kalau anak telo, pohong, itu ada namanya telo ganyong, ya. Walaupun dikukus 5 jam, itu tetap keras gitu ya. Sehingga kalau nggak lulus S3, namanya telo ganyong, telo yang mengkel, ya, mau dibuang itu sayang karena dia makanan, tapi kalau dimakan juga rasanya nggak enak. Jadi kalau nggak sekolah nggak sampai lulus itu betapa menderitanya nasib seperti telo ganyong, nggak bisa dinikmati, tapi mau mengundurkan diri dari institusi juga rasanya juga lebih buruk lagi, kira-kira begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti nyanyiannya siapa itu penyanyi padi dan dari Iran itu ya, Mahir Zain, insya Allah ada jalan, ya, insya Allah ada jalan, itu harus jadi prinsip. Nah, pertama-tama yang saya komentari adalah tentang hal yang sifatnya teknis, ya, terutama yang sangat mengganggu bagi saya itu adalah margin atas itu jauh lebih pendek daripada margin yang di bawah. Pasti saya mengira ini pasti bukan kesalahan Pak Rizky yang disengaja, mungkin cetaknya ya, seperti yang mungkin cetaknya motongnya yang di atas itu kebanyakan, ya, sehingga jadi 3 cm, ya, tidak 4 cm, sehingga nanti ini perlu benar-benar dikawal untuk margin sehingga sesuai dengan buku pedoman. Terus kemudian juga nanti dilihat di buku pedoman apakah isinya di awal itu ringkasan ataukah abstrak, ya. Jadi kalau lihat model paragrafnya itu sepertinya kayaknya ringkasan, tapi kalau ringkasan maksud tidak bernapas, ya. Jadi 1 halaman spasi 1 itu 1 halaman, ya. Itu abstrak bukan, ringkasan juga bukan. Ya. Mengapa kok abstrak bukan? Karena abstrak itu biasanya 350 kata dan itu jumlahnya sepertinya sekitar 700-an kata atau 800 kata, sehingga tidak masuk dalam abstrak. Tapi juga tidak masuk dalam ringkasan karena tidak memuat ringkasan dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Kalau ringkasan berarti semua bab itu harus ada terringkas, bab 1, bab 2, kira-kira begitu, ya. Kemudian berikutnya adalah tentang angka yang dijumlahkan, maka tetap kita pakai diluruskan, kata Prof. Edi itu untuk amannya memang betul sama kata beliau itu lurus kanan, dan ini memang bukan tanggung jawab pembimbing karena hal teknis harus rampung di mahasiswanya sendiri, ya, karena ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa, hanya
punya apa semangat apa punya apa komitmen enggak untuk sesuai dengan buku pedoman. Nah ini mumpung masih seminar hasil, sehingga ketika harapannya ketika UAD ini tidak terjadi. Satuan harus lurus satuan, puluhan harus lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ya gitu. Kemudian halaman sebentar. Terus ini membuat daftar isi gitu ya. Daftar isi itu dirapikan. Misalnya kayak daftar isi misalnya ketika sebagai contoh di halaman 7 Romawi kecil ya. Electron word of mode X1 terhadap destination image. Nah, ketika menulis image ini kan sudah nabrak bagian halaman. Itu sebaiknya image-nya itu dikebawahkan, terus nanti diluruskan, I-nya itu lurus dengan huruf E di kata elektronik. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini banyak yang nabrak-nabrak. Nanti juga di UAD ini diselesaikan untuk bisa dirapikan gitu ya. Nanti semua di tabel juga begitu di daftar tabel. Terus kemudian halaman 14 itu juga hurufnya terlalu kecil untuk dibaca. Jadi dalam pemaparan gambar dan juga gambar tabel itu SOG, tidak harus misalnya kalau tabel itu tidak harus angka-angka atau huruf-huruf dalam tabel itu tidak harus mengikuti font 12. Yang jadi prinsipnya itu adalah indah dan mudah dibaca. Jadi indah tapi informatif. Kalau indah tapi tidak informatif seperti halaman 14 kecil-kecil seperti ini sebesar semut yang itu kok kita dikit Pak Cutit gitu ya. Ternyata semut itu loh yang merah kecil itu ya. Jadi sangat kecil sekali, nanti diperbaiki. Terus cetakan-cetakan seperti halaman 15 itu ketika gambar ini kan cetakannya ada yang buram. Nah ini harus dihindari. Nah saya setuju dengan halaman 16 tabel ini ya. Tabel 1.2 ini bagus Pak Rizky ketika memampangkan tabel ini. Ini tidak hurufnya kecil, walaupun kecil tapi tetap informatif, masih bisa dibaca dengan sangat jelas. Jadi SOG. Nah, maka tabel atau gambar seperti ini. Mungkin ini adalah sebagai contoh. Nah, kemudian yang nanti memang yang berikutnya adalah tadi saya mau menuju mengapa tidak signifikan, tapi sebelum itu hindari kata yang sifatnya itu strong seperti halaman 184. Hindari yang menyebabkan bingung. Misalnya kayak ini halaman 184 ya. Itu ada kalimat gini. Jadi kan ini kan lanjutan dari halaman 183. Nah, original konten yang diproduksi oleh social media enterprise. Jadi cara mempromosikan melalui media sosial destinasi itu kan bisa dengan dua cara, ya enggak? Yaitu yang pertama adalah dengan original content creator, yaitu yang dibuat oleh si perusahaan. Juga bisa mempromosikan destinasi wisata itu dengan user generated content, yaitu yang diupload oleh para wisatawan, diunggah di media sosial resminya oleh perusahaan itu kan gitu ya. Mohon maaf untuk UGC, user generated content adalah konten yang dihasilkan oleh wisatawan yang biasanya dia unggah di akun media sosialnya dia sendiri. Namun biasanya perusahaan social media enterprise melakukan repost dulu.
Jadi kalau saya pertegas lagi sebenarnya UGC adalah konten original yang dihasilkan oleh wisatawan yang diunggah di media sosialnya sendiri. Oke, kan dia yang menghasilkan adalah wisatawan ya. Entah nanti ditambahin dengan hashtag dari Explore dari Bromo. perusahaan itu, misalnya begitu. Nah kembali, ini saya keberatan dengan alinea di tengah ini. Original content creation yang diproduksi social media enterprise Malangraya ini berpengaruh terhadap peningkatan daya tarik visual. Nah, kata seperti ini tidak boleh. Mengapa? Karena kalau misalnya kita menyatakan original content creation itu berpengaruh terhadap peningkatan daya tarik visual dari destinasi wisata, itu harus ada Rujukannya. Ya. Kalau begini berdasarkan asumsi, sedangkan ini adalah merupakan bab 5 hasil penelitian. Maka karena hasil penelitian harus ada rujukan atau dari misalnya wawancara, tapi tidak bisa berpengaruh berdasarkan ada uji statistiknya. Harus diuji, Bu. Harus ada uji statistik. Oke, saya senang Pak Rizky memahami apa yang saya sampaikan. Ya, terus kemudian kayak ini di halaman 188, deskripsi responden berdasarkan keinginan wisata karena media sosial. Nah itu ya tadi yang agak mirip-mirip dengan yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa ini adalah gambaran responden berdasarkan keinginan wisata karena media sosial. Nah untuk melihat itu seharusnya kan ada uji statistik bagaimana variabel media sosial itu sendiri, kemudian minat intention to visit sendiri, sehingga kita kemudian kalau sebegini kan seakan-akan untuk mengetahui keinginan wisata karena media sosial, gak usah pakai uji statistik, ditanya aja ya. Misalnya apakah Pak Rizky tanya misalnya Pak Rizky respondennya ya, ingin berwisata ini karena media sosial? Oh iya, akhirnya kemudian seakan-akan jawaban itu dijustifikasi untuk sebuah bahwa ada pengaruh antara media sosial terhadap keinginan berkunjung, sehingga sub 5.2.1 menurut saya dihilangkan karena justru akan menyebabkan kebingungan, ambigu ya, kayaknya nggak perlu uji statistik gitu loh. Nah ini pertanyaannya bisa benar tapi kesimpulannya jadi salah ya, sama dengan subbab 5.2.2 deskripsi responden berdasarkan keinginan wisata karena FOMO. Ya ditanya aja, apakah kesini karena FOMO? Ya. Nah, seakan-akan ada pengaruh antara FOMO ke keinginan berkunjung atau FOMO ke visit intention, kira-kira begitu. Sehingga untuk mengetahui pengaruh itu nggak perlu uji statistik, padahal ini metode yang salah ya untuk melihat pengaruh, sehingga ini juga dihilangkan ya. Kemudian saya hanya memberikan masukan tidak banyak ya, tapi kemudian sebagai akhir dari komentar saya adalah membahas yang tidak signifikan ya. Sesuatu yang tidak signifikan itu menjadi menarik. Mengapa? Karena di luar dugaan. Kalau di luar dugaan itu menarik, enggak Pak? Menarik ya enggak, karena sesuatu di luar dugaan. Misalnya saya misalnya ada si A dikira baik, ternyata dia adalah penjudi misalnya. Ya tadi Pak Prof Sadik bilang ojol ya. Ternyata kayaknya ternyata penjudi misalnya, kan di luar perkiraan. Ada apa misalnya begitu. Nah, kembali sesuatu yang di luar dugaan itu menarik, sehingga seperti perkiraannya adalah
dugaannya adalah signifikan, ternyata tidak Tidak signifikan. signifikan. Itu menjadi titik sentral dari apa yang kita lihat. Sehingga alasan itu kemudian mulai dari tadi Pak Weni juga sudah semuanya berkomentar ya, Prof Andri juga berkomentar terhadap FOMO tadi. Nah, hal yang kemudian saya juga ikut mengomentari tentang itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Weni tadi, harus ada penjelasan alasan. Baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu itu beliau tadi sudah sangat membantu memberikan artikel, kemudian dari Prof Andriani juga sudah menyampaikan bisa jadi ada sesuatu di FOMO-nya karena ada yang mungkin masuk yang sebenarnya tidak FOMO kemudian masuk di situ. Nah, kalau kita lihat ya deskripsi atau gambaran responden terhadap tanggapan FOMO, mereka itu dalam keadaan kondisi minnya adalah 3,2 berapa gitu ya, 3, berapa tadi ya? 3, berapa gitu loh Pak? 3,3. Jadi dia dalam kondisi 3,27 ya Pak ya? 0,037. 37. Nah, itu dalam kondisi tengah-tengah, artinya cukup. Jadi dia ini tidak FOMO, tidak tinggi FOMO-nya, tapi juga tidak rendah, alias mangkak-mangkak. Ya, mangkak-mangkak itu sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Sehingga status ini juga perlu nanti menjadi pertimbangan. Bisa jadi karena FOMO-nya itu sedang-sedang saja, itu yang pertama. Terus yang kedua, penghasilannya itu adalah kalau kita tarik dari sisi deskripsi responden, penghasilannya itu loh Pak, maksimal itu 4 juta. Bahkan ada yang penghasilannya 1 juta sampai 2 juta. Bagaimana mau meskipun ingin uang, ya pertimbangannya rasional. Ya gitu tadi. Nah, itu ditambahkan deskripsi responden itu karena pertimbangan rasional itu tadi yang memperkaya dari Pak Beni tadi dimasukkan deskripsi responden Pak Rizky itu ya. Terus kemudian ternyata belum terakhir Pak, satu lagi ya, hati-hati dalam ini halaman 199 nanti perlu konsistensi. Ini sudah bagus ya, hanya mungkin karena kecapean, memang pengalaman saya dulu S3 itu kalau lihat laptop itu rasanya pengen munek-munek gitu Pak ya. Jadi lihat laptop itu buka itu sudah rasanya itu kayak lemes, akhirnya buka yang lain Pak. Sudah buka akhirnya tidur. Nah, sehingga banyak mungkin ketelitian itu kurang, sebagaimana halaman 199 misalnya. Pada indikator visual itu cues, bacaannya apa Pak? Bahasa Inggris saya tidak visual cues Bu. Visual cues, ya. Itu apa itu? Nah, itu seharusnya dijelaskan supaya lebih memberikan pengertian yang bagus, pemahaman yang bagus kepada pembaca. Pada indikator visual cues, yaitu kemampuan menjelaskan peristiwa yang terjadi kan gitu ya. Visual cues itu mempunyai rata-rata skor 3,76. Atau kalau 376 apa Pak? Sangat tinggi atau apa? Kalau tulisan Bapak kan sangat tinggi. Ya. Seharusnya apa ini? Tinggi ya. Jadi tidak sangat tinggi, tapi 3,4 ya sampai dengan 4,2 itu adalah tinggi. Jadi apa? Kemampuan menjelaskan peristiwa yang terjadi itu adalah tinggi. Itu bukan sangat tinggi. Jadi jangan untuk supaya terjadi kebenaran dalam menginterpretasikan angka ya, tidak. Jadi konsisten. Kalau angka 3,76 itu tinggi. Berikutnya kemudian tetap masih di halaman 199 itu nanti sama Pak, jadi indikator nanti dijelaskan sedikit lah supaya untuk pemahaman pembaca.
Karena iman ini sudah sangat bagus kalau kemudian ada informasi yang tertinggal. Terus ini di halaman 199 ketika di bawah baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ke-7 dari bawah itu ada kalimat tabel 5.12. Diketahui bahwa untuk item postingan visual menarik individu tentang destinasi wisata, nah ini kayaknya kok nggak enak ya Pak dibaca. Tapi nggak, menurut saya bagaimana kalau meskipun ini sudah seminar hasil dan sudah ditanggapi oleh responden, mungkin yang dimaksud adalah postingan visual itu adalah postingan visual tentang destinasi wisata menarik gitu ya. Karena kan menjelaskan tentang salah satu item dari visual cues, yaitu kemampuan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Nah, itu postingan visual destinasi wisata adalah menarik. Nah, nanti begitu ya supaya mudah dipahami. Oke, untuk selanjutnya sama ya. Terus kemudian masih dalam ini ranah deskripsi menggambarkan tanggapan responden, berlanjut ke halaman 200 ya. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa postingan secara visual dapat menarik minat follower. Nah, ini akhirnya kembali kepada seperti hasil uji statistik bahwa apa? Visual cues itu ada mampu mempengaruhi dari minat follower untuk berdestinasi. Bahkan padahal bukan itu. Pembahasannya itu kita hanya membahas tentang dengan demikian maka seharusnya kesimpulannya adalah apa? Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa postingan visual tentang destinasi itu mereka setuju, sebagian besar setuju bahwa postingan tentang destinasi itu menarik. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak ada hubungan antara postingan itu dengan minat. Selanjutnya nanti untuk paragraf berikutnya, ini kan paragraf awal sebagai contoh, nanti sama. Ya, oke, itu saja kontribusi dari saya. Itu nanti diperbaiki. Kemudian selamat Mas Ramdan sudah saya pada tahapan ini. Semua pihak ya, termasuk Pak penguji eksternal. Terima kasih banyak yang sudah masukannya, luar biasa sekali. Saya yang pertama yang teringat, saya harus ingat Mas Rizky Ramdan, hati-hati barangkali salah dalam manajemen filenya. Saya khawatir nanti manajemen filenya salah, malah masih file-file terdahulu yang berbeda sebagainya. Disimpanlah nanti sesuai dengan per jam gitu, ditulis jam, misalnya Sabtu jam sekian, begitu diperbaikan disimpan kembali, tambah lagi sesuai dengan jam terakhir. Ini bukan sekali dua kali saya menemukan begini, karena ternyata merasa sudah memperbaiki, ternyata yang di print itu justru file-file yang belum diperbaiki, hanya bolak-balik lagi. Sekiranya itu dicek ulang, nanti malah nyata print yang sudah belum diperbaiki, malah filenya itu rancu nanti kacau. Ya, karena sebagian besar sudah kita bicarakan sebenarnya di di sidang komisi, nanti diperbaiki lagi. Saya kira saya sudah tidak menambahkan lagi. Nanti kita akan ketemu lagi, saya kira kita ya, sebelum memutuskan. Kan ada sidang komisi kelayakan, nanti kita akan betul-betul cek. Tapi sebelum itu sepertinya harus Oke, sebelum sidang kelayakan resmi kita ketemu dulu nanti berempat ya, membicarakan banyak hal. Dan yakinkan bahwa itu memang sudah versi terakhir, jangan sampai campur. Jadi ini kegiatan yang lain ditinggal dulu, fokus di ini. Jadi kalau masih kepikiran yang lain, kita campur kan. Bisa jalan-jalan dulu. Itu yang jalan-jalan dulu ya. Nanti aja kalau sudah selesai jalan-jalan saya diacak gitu. Saya nggak pakai FOMO sebenarnya. Gitu ya Pak Ramdan ya. Saya kembalikan
Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi penguji edisional gitu ya, dan kemudian saya menerima berkasnya. Ini memang saya agak shock gitu ya, terkejut gitu ya, dan saya harus hati-hati betul gitu. Yang pertama karena berat gitu ya, kalau jatuh kena kaki juga lumayan. Yang kedua, yang ini yang esensial sebetulnya, ketika saya membaca pada bab 1 ini saya merasa berat gitu ya, merasa berat karena di sini banyak konten teorinya gitu ya. Soal dibahas demikian detailnya gitu ya. Yang menurut saya seharusnya ini tidak perlu untuk banyak ditampilkan di bab 1 gitu ya, karena disertasi ini menguji pengaruh ewok gitu ya, terhadap visit intention dan seterusnya itu tadi, yang menggunakan SOR, model SOR ini sebagai landasan teorinya. Sehingga ini adalah, ini loh, model yang saya kembangkan ini adalah bukan model yang sekedar saya bikin ya mohon izin nanti ini saya enggak, tadi udah banyak dibahas oleh Prof. Andriani, Bu Dr. Sunarti gitu ya, jadi saya pun tidak mengikuti ini dari awal gitu ya, jadi sudah selesai. Makanya tadi saya yakin kayaknya tadi ada pengulangan ya, pengulangan ketika semi ujian proposal. Tadi Prof. Andriani mengatakan, loh ini kok kok menggunakan Slovin ya. Saya kira mestinya sudah pernah dibahas pada saat ujian proposal gitu ya. Jadi saya juga punya pertanyaan yang sama ya terkait. Tapi oke lah, yang pertama saya bahas dulu dari awal dulu aja masalah bagian bab 1 bab pendahuluan. Saya singkat-singkat aja karena Pak Iqbal tidak ikut aja sudah 2 jam lebih tadi ya. Kemudian saya sarankan untuk bab 1-nya dipangkas. 20 halaman itu sudah banyak gitu ya. Ini 44 halaman. Ya, dipangkas supaya fokus, supaya nggak kemana-mana. Yeah. Membahas teorinya itu, ini teori SOR-nya apa, model SOR dikaitkan dengan apa TRE di sini. Sebetulnya Anda ingin melihat ini gitu ya. Nah. Dari sebuah teori. Anggaplah ini objeknya yang diteliti. Teorinya adalah modelnya adalah SOR yang dijadikan sebagai acuan. Sebelum sampai di sini, Anda melihat ini ada pembahasan yang unik ya, yang lain yang bagus untuk saya masukkan ya. Anda belok dulu ke sini, belok dari sini nyapa lagi, baru akhirnya kembali ke sini. Nah, ini yang saya katakan inefisien, ya. Kemudian ya tentang teori-teorinya itu yang perlu dipangkas. Saya temukan beberapa gambar dan tabel mulai dari bab 1 sampai bagian di belakang itu tulisannya terlalu kecil, fontnya kecil, saya nggak bisa baca. Tadi saya sempat mau pinjam kacamatanya Pak Andri, Pak Yasukan gitu ya, tapi ternyata saya bawa kacamata sendiri ya, kacamata saya pakai, nggak bisa lihat juga. Baru saya bisa lihat ketika saya pakai HP, saya pakai foto, saya zoom pakai HP gitu ya, baru kelihatan itu masih kecil gitu ya. Ya masa kalau baca ini terus pakai HP kan juga enggak. Kurang menyenangkan gitu lah bacanya gitu. Ya. Karena membaca disertasi itu ya harus menyenangkan. Sesuatu yang harus kita baca itu harus challenging, menyenangkan, sehingga kita bisa memberikan, oh ini seharusnya begitu loh, seharusnya begitu loh, gitu ya. Masukannya bisa menjadi fokus. Ada beberapa istilah ya, dari Promovendus yang saya kira nggak match gitu ya. Jadi saya ketika saya baca berulang-ulang, saya lama-lama kok saya seperti mendengarkan omongannya Vicky Prasetyo gitu loh. Ya kan ada beberapa di sini ya, saya tandai gitu ya, beberapa
tolong dicek di KBBI ada atau tidak gitu ya. Misalnya pada first order skalabilitas itu apa? Saya cek di KBBI udah ada kata-kata itu. Bagaimanapun juga disertasi yang baik adalah disertasi yang menggunakan bahasa yang baku. Ya, kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti destination image itu kan citra destinasi aja kan bisa mewakili. Kalau nggak kita, siapa lagi yang mau pakai bahasa Indonesia di karya-karya ilmiah seperti ini. Kemudian ada saya lihat di bahasa ini ya, misalnya secara implementasi organisasi misalnya halaman 34 itu ya. Ini organisasi apa yang dimaksud? Karena ini ngomong soal konsumen dan ngomong soal pesan-pesan di dalam medsos gitu ya. Kalau organisasi apa gitu ya. Jadi saya agak bingung gitu ya menerjemahkannya. Ada beberapa yang saya bingung menerjemahkannya. Eksternalisasi komunikasi dari sosial media sosial. Eksternalisasi komunikasi itu yang saya paham kalau kita bicara soal eksternalisasi komunikasi itu akan bicara soal teori konstruksi sosial. Ya. Kalau itu diomongkan lagi, banyak lagi teorinya akan kesana kemari nanti. Ya. Nah, terus ada lagi menggunakan istilah derivasi apa gitu ya. Nah, ini poinnya mau nggak nyambung gitu ya. Jadi banyak beberapa istilah-istilah itu tolong nanti dicek kembali apakah penggunaannya sudah tepat atau tidak gitu ya. Ini Slovin tadi sudah dibahas banyak gitu ya. Karena kalau Slovin ini mestinya finite itu ya, jumlahnya sesuai tadi sudah dikupas habis oleh penguji pertama dan Profesor ini gitu ya. Pada presentasi Brentfordis tadi mengatakan bahwa klaim novelty-nya dari FOMO ya. Tapi di akhir presentasi ketika menyampaikan tentang hal yang menarik di sini adalah ketika melihat pengaruhnya ewang terhadap visit intention loh. Mestinya kalau yang menariknya adalah pembahasan di FOMO-nya sebagai klaim novelty-nya, gitu ya. Sehingga implikasi penelitiannya yang bahas nanti di FOMO-nya. Ya, jadi penjelasan mengenai FOMO ini harus pembahasan di bagian pembahasan dan implikasi itu lebih banyak di situ. Karena ini adalah diklaim sebagai sesuatu yang baru. Nah, yang kurang dijelaskan lagi adalah posisi FOMO sebagai variabel moderator. Karena tadi ketika diskusi saudara Profesor dengan Prof. Adrian tadi itu mengesankan bahwa FOMO ini akan lebih tepat kalau ditempatkan sebagai intervening, bukan di moderator. Variabel. Ya, kalau moderator itu kan FOMO ini bisa memperkuat atau memperlemah hubungan dari misalnya iwam terhadap visit intention. Gitu ya. Nah, tadi juga saya setuju juga dengan tadi yang didiskusikan bahwa untuk teori model SOR ini responsnya itu biasanya kalau menurut teorinya yang jadi respon itu adalah di keputusan, di revisit intention, revisit behaviornya, tidak sebatas pada intention. Intention itu mungkin masih masuk di organize gitu ya. Organism. Ya, karena masih ini adalah rasa gitu ya. Iya. Nah itu ya, yang terutama yang perlu saya tidak banyak-banyak di sini juga masih banyak sekali yang saya catat sini, tapi sudah tadi dibahas oleh penguji yang lain. Nanti di Bu Ade nanti bisa kita cek kembali ya, diantaranya K415 yang dipakai 400, yang disebar 415,
yang terisi 415, yang tidak dapat diolah 15. Angkanya kok terkesan nggak natural gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau yang natural kan yang disebar mungkin 500 10.000, berapa gitu ya, 500 atau 600 yang kembali terisi 450 gitu ya. Yang dipakai 400 saja nggak apa-apa. Meskipun yang boleh juga semakin banyak semakin baik juga nggak apa-apa juga. Ini tadi juga sudah dibahas oleh Bapak Biani, saya kasih contoh di sini. Keinginan wisata karena FOMO yang dia itu 258, yang tidak 154. Yang 154 mestinya tidak masuk di dalam ini. Ya, Tidak penelitian. masuk di dalam bagian dari frame-nya responden gitu. Karena tidak akan memberikan dampak apapun nantinya. Karena kalau kita tempatkan FOMO ini sebagai moderator, itu kan kita akan mengecek di sini ya. Semua yang FOMO itu akan kita lihat apakah FOMO-nya itu memperkuat atau memperlemah. Lemah, ya. Yang tidak ya di Kalau seperti ini akhirnya tadi saya bilang tadi kesannya kok intervening gitu. Ya, itu yang berapa yang inti di sini juga. Ya nanti bisa dicek ya di manuskrip. Mudah-mudahan saya juga masih ingat karena dia kembali ke saya gitu ya. Ini tadi sudah saya foto yang di sini sehingga nanti pada saat UAD mudah-mudahan sampai di sana gitu ya. Amin. Jangan belum tentu juga tiba-tiba tapi seperti katanya Bu Narti, lihat ini rasanya udah mual gitu ya, kan buka nanti ya malah lain gitu nanti gitu ya. Saya kira itu saudara penonton, terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Misi Abdillah. Selanjutnya kepada promotor pertama, Profesor Dr. Muhammad Al-Musaddiq. dari Bu Adriana dulu. Dari Bu Adriana. Monggo Bu Adriana. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, jadi ini seminar hasil gitu ya Mas. Kemarin kita juga sudah berharap di seminar hasil ini bisa meminimalisir banyak kesalahan begitu ya. Tapi ternyata juga di seminar hasil ini justru semakin banyak gitu ya kesalahan gitu ya. Ini juga terima kasih berkat bantuan dari Bapak Ibu tim penguji yang sudah berkenan membantu untuk melakukan istilahnya membaca ulang dan seterusnya, itu kan juga effort gitu ya. Baik, dari masukan Bu Nila, Pak Weni, Prof Antri, Bu Sunati, Pak Yusri, pada intinya sama seperti apa yang akan saya sampaikan saat ini gitu ya Mas Rizky. Jadi pertama teknis. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa penempatan itu yang tidak sesuai dengan template. Coba cek lagi di pedoman penulisan disertasi. Ya, jadi seperti pengembangan konsep di bab 3 itu seharusnya untuk pengembangan konsep ya diawali dengan pengembangan model-model ya. Jadi yang harus ditampilkan di situ ya seharusnya model-model rujukan dari previous study. Jadi model penelitiannya A. Nah, ini nanti menjadi rujukan untuk memperkuat penelitiannya Mas Rizky. Yang mana dari model A, oh ternyata irisan yang ini, model B, oh ternyata irisan yang ini, model ini irisan yang ini, sehingga nanti di akhir itu bisa disimpulkan gitu bahwa dari seluruh model yang sudah diambil dari beberapa previous study ini mengerucut pada model konsepnya Mas Rizky. Sehingga model konsep yang dibangun Mas Rizky itu didasari dari previous study tadi. Jadi misalnya nih hubungan X1 ke Y, ya itu nanti dirujuk oleh penelitiannya siapa? Oh penelitiannya nomor 1 misalnya siapa? Oh tuh hubungan X2 kemana? Oh ini berarti didasari oleh penelitiannya siapa? Oh nomor 2 kemudian dan seterusnya. Sehingga akan lebih jelas di situ, akan lebih kuat gitu ya. Bahwa peneliti ini membangun sebuah konsep itu dasarnya adalah dari beberapa previous study tadi gitu ya.
Jadi nanti mohon yang di bab 3 itu juga ditampilkan model-modelnya. Jadi jangan hanya uraian, modelnya ditampilkan ya, sehingga kita akan tahu oke, model penelitiannya A, keterkaitan dengan penelitian ini apa? Oh, irisan yang ini variabel ini dengan variabel ini, yang ini variabel dengan variabel ini. Sehingga nanti akan mudah memetani gitu ya. Metaninya itu akan lebih mudah gitu. Jadi seperti disampaikan Prof. Andri loh. Lagi kok variabelnya si Cito gitu. Sementara untuk previous tadi itu kan gunanya untuk melihat tadi itu bahwa ada pengaruh hubungan antar variabel. Kemudian untuk memperkuat juga DOF gitu ya, definisi operasional variabel itu, mohon di bab 2 video pustaka itu juga ditambahkan tabel. Jadi misalnya nih teori SOR gitu ya, bikin tabel di situ karena Mas Rizky juga menulis gitu, teori SOR menurut A, B, C, D itu kan banyak tuh pengertiannya, tulis di situ di dalam tabel itu. Oke, teori SOR menurut A definisinya apa, menurut B definisinya apa, menurut C definisinya apa. Kemudian teori SOR itu ternyata mengandung beberapa indikator. Sampaikan di situ menurut A indikator ini apa, menurut B indikatornya apa. Sehingga nanti akan mudah pada saat kita mengecek definisi operasional variabel, kita lihat di bab 2-nya, oh ternyata Rizky ini mengutip item-item atau indikator-indikatornya ini tadi dari ini loh. Nah, kayak gitu. Jadi akan lebih mudah ya. Intinya kalau kita menulis sesuatu itu kan kita meminimalisir kesalahan ya. Sehingga kita wajib memberikan sedetail mungkin informasi kepada pembaca. Ya, jadi kasih sesuatu yang memudahkan pembaca itu untuk memahami apa sebenarnya yang peneliti tulis itu seperti apa. Kemudian tadi saya juga sempat bingung juga gitu, kok akhirnya kok ke Slovin ya, bukannya di awal itu kemarin mulai dari awal itu bukannya kita nggak pakai Slovin ya, kita pakai untuk rumus yang tidak diketahui itu pakai rumusnya sinten Prof? Saya kembali lupa. Macin. Ya. Di awal waktu kita pertemuan awal itu, diskusi awal dengan Pak Prof Edi, Prof Musa gitu ya. Itu kan sudah disampaikan di situ karena ada kriteria tertentu terkait dengan respondennya tadi. Mereka harus dan sebagainya. Nah, kalau kita pakai Slovin itu kan berarti bisa diartikan bahwa seluruh sampel, seluruh populasi itu kan memiliki kriteria yang sama. Sementara orang yang follow akun itu belum tentu gitu ya, dia cuma follow aja gitu, tapi dia tidak terpapar dengan FOMO-nya tadi. Tadi betul, setuju dengan Prof. Andri gitu. Kita miss gitu ya di situnya. Jadi harusnya ada kriteria khusus bahwa mereka memang harus terpapar dengan FOMO dulu gitu ya. Ya, nanti coba kita bagaimana caranya nanti supaya bisa muncul itu. Kemudian 17 sampai 44 ini juga gitu ya, ada batasan-batasan kayak diskriminasi yo. Berarti kalau saya di sini wis nggak masuk ini di kriteria usia gitu. Padahal ya saya FOMO banget gitu ya. Oke, tapi ya sudah, karena itu sudah terlanjur gitu ya, ada kriteria atau interval itu akhirnya membuat jawaban-jawaban responden itu akhirnya juga kurang bagus gitu ya. Kemudian terkait dengan SOR, ya nanti coba kita diskusikan lagi. Kemudian untuk data terakhir 5 tahun terakhir setuju, gitu ya, harus update bolak-balik ya. Sudah tak kasih tahu, Mas update. Masalah kamu yang lama nggak maju-maju ya itu urusan kamu, gitu. Tapi ya tulisanmu kudu maju, gitu ya. Jadi data-data ini ya kudu update. Masalah kamu yang nggak mau update ya terserah, gitu ya. Tapi ya datanya harus tetap update lah. Ini mohon itu juga diperhatikan gitu ya, kalau diminta revisi revisi yang tenanan gitu. Kita maunya seperti itu sehingga sekali jadi gitu. Jadi kita nggak berulang-ulang gitu. Itu sih dari saya. Kemudian nanti mohon juga diperhatikan ini sudah ada berapa penguji internal dan eksternal gitu ya. Jadi tanggung jawab peneliti di sini semakin besar karena harus melakukan revisi di banyak Bapak Ibu reviewer, sehingga mohon itu juga menjadi dimanage waktunya. Jadi jangan terus mendadak gitu ya. Ini saya sudah habis, ini saya kalau nggak harus JO gitu. Ya ojo gitu ya. Jadi mohon dimanage waktunya. Oke, kalau saya harus selesai di bulan ini berarti saya harus ngapain nih? Itu ditarik mundur. Gitu, oke. Jadi mohon kerjasamanya juga dari pihak peneliti, dari pihak mahasiswa.
Oke, sampun itu aja Prof dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edriana. Kemudian lanjut kepada Prof. Edi Yanto. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, baik penguji eksternal maupun internal, serta tim promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kritik, saran untuk bermasukan. Yang jelas apa yang Bapak Ibu lakukan itu sangat baik dalam upaya meningkatkan kualitas dari disertasi yang disusun oleh bimbingan kami, yaitu Mas Rizky Ramdan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan itu sudah saya tulis dan sudah saya print, kemudian disinggung oleh Bapak ataupun Ibu. Oleh karena itu beberapa hal yang sudah disinggung itu tidak akan saya sampaikan. Tetapi ada beberapa hal yang ini sangat mendasar ya, sangat mendasar. Kalau saja saya urut, meskipun tadi ada yang di-delete karena sudah disampaikan, ini halaman 190. Coba Mas Rizky Ramdan buka halaman 190. Dan ini terkait dengan berapa jumlah kelas dia. Sudah? Sudah. Mas Diki? Jadi kalau saya menghitung itu jumlah kelasnya itu tidak hanya 7 gitu ya, tidak hanya 7, tetapi 8, 9, 10 ditambah 1. Jadi kalau misalkan ada penghitungan 3,3 log n dan ketika log n itu dimasukkan nilainya 2,602, itu dikalikan 3,3, hasilnya sudah 8,5866. Ketika ditambah 1 menjadi 9,5866 sehingga dibulatkan menjadi 10. Jadi kelasnya itu bukan 7 tetapi 10. Nah, bagaimana lantas interval atau ringnya? Usia tertinggi dikurangi dengan usia yang paling muda dikurangi jumlah kelas. Sehingga kalau tadi Prof. Andri menyinggung 17 sampai 20, tetapi harusnya tidak sampai 17 sampai 20, tapi lebih pendek lagi interval kelasnya. Karena kelasnya berjumlah 10. Nanti silakan dihitung lagi ya. Dan ini juga akan berkaitan dengan halaman 194 jumlah kelas untuk apa ini yang perlu disesuaikan, halaman 194. Kita lihat 194. Deskripsi. Apa itu Mas Rizky? Deskripsi responden. Ya, itu pendapatan Ya. Pendapatan itu tidak hanya 1 juta sampai 2 juta, tetapi kita harus menentukan pertama jumlah kelasnya terlebih dahulu. Setelah itu kita menghitung berapa interval kelasnya, 1, 2 sampai dengan 10. Sehingga kalau di sini hanya ada 5 kelas, padahal secara rumus dengan menggunakan TrueJS itu tidak 5 tapi 10, sehingga intervalnya itu akan menjadi lebih pendek atau lebih kecil ya. Oke, ini untuk yang berikutnya. Kemudian di halaman 193 saya menyoroti kepada beberapa hal yang tidak disinggung oleh Bapak Ibu penguji sebelumnya, tetapi saya akan membaca ini berdasarkan tulisan jadi yang tersurat di dalam draft disertasi ini. Misalkan di sini halaman 193 ini barangkali kita memahaminya atau Mas Rizky Ramdan memahaminya yang agak berbeda gitu ya. Jadi kalau di situ 193 disajikan tentang
pekerjaan, ini ada PNS, ada karyawan swasta, kemudian di situ mahasiswa garing pelajar. Yang harus kita pahami bahwa mahasiswa itu beda dengan pelajar. Mahasiswa itu pada perguruan tinggi, sementara pelajar itu levelnya mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Tapi berhenti sampai dengan SMA saja atau SMK. Nah, manakala di situ mahasiswa digaring dengan pelajar, artinya itu kan merupakan penambahan antara mahasiswa dengan pelajar. Efek dari itu, jumlah respondennya menjadi besar. Padahal itu tidak mencerminkan kondisi yang real gitu. Sehingga ketika dinarasikan itu loh kok jadi tinggi ya. Nah, kenapa? Ini terdiri dari dua unsur. Pertama adalah mahasiswa dan yang kedua adalah pelajar. Ini dijadikan satu gitu ya. Nah, sebaiknya nanti dipisah mana yang pelajar dan mana yang mahasiswa. Berikutnya ini halaman 262. Ini saya melihat kok ada sangat negatif begitu ya. Ini sumbernya dari mana? Dituliskan di situ Ari Kunto, tetapi masa iya? Halaman 196 itu, ya halaman 16 di tabel 5.11 itu kalau 1 sampai dengan 1,8 itu daerah yang sangat negatif. Kok ada daerah sangat negatif ya? Seberapa besar sangat negatif itu kira-kira? Apakah minus 1, minus 10, atau berapa? Tolong dicek lagi Mas ya. Interval seperti itu sangat negatif atau rendah. Kalau kita bicara tentang hubungan itu kan berarti 0 sampai dengan 0,19 itu sangat lemah. Kalau hubungan ya, misalkan 0,20 sampai 0,39 itu lemah, ya. 0,40 sampai 0,59 itu sedang dan seterusnya. Nah ini kok ada istilah sangat lemah atau negatif. Berikutnya, nah ini yang sering saya tekankan kepada Mas Rizky untuk bisa membedakan makna mediasi dengan moderasi. Jadi kalau kita bicara moderasi itu sebenarnya juga tidak cocok gitu ya. Moderasi itu artinya di KKBI itu adalah sikap sedang, tidak berlebihan, itu moderasi. Sementara nama variabelnya adalah moderator. Sehingga di situ beberapa tabel itu menggunakan kata moderasi. Alangkah baiknya kalau kata moderasi itu kembalikan saja kepada variabel moderator. Nah, sementara kalau membuat rumusan hipotesis, ini rumusan hipotesisnya juga agak rancu ketika disusun dengan kalimat yang ada misalkan 142. Dan ini pembuktian hipotesisnya juga agak ribet gitu ya. 142. Nih, jadi khususnya yang memiliki variabel moderator. Pengaruh moderasi fear of missing out atau FOMO dalam memperkuat destination image terhadap visit intention. Pengaruh moderasi. Nah, saya lebih cenderung, ini saya kira beberapa kali ketika kita diskusi sudah saya sampaikan bahwa gunakan saja kalimat yang sederhana gitu ya. Fear of missing out dalam kurung FOMO memperkuat pengaruh destination image terhadap visit intention. Itu jelas gitu ya. Karena kalau saja misalkan kita mengenal dua model hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kita tidak pernah merumuskan hipotesis nol, karena di situ dinyatakan tidak ada pengaruh. Sementara yang hipotesis alternatif itu yang kita tuliskan bahwa ada pengaruh variabel ini X terhadap variabel ini, itu yang kita rumuskan. Nah, saya kira jika kita implementasikan kepada peran dari variabel moderator itu, maka yang pertama itu hipotesis nolnya sama dengan memperlemah. Jadi fear of missing out atau FOMO memperlemah pengaruh destination image terhadap visit intention. Itu kita tidak tulis, tetapi yang ditulis adalah justru yang memperkuat. Jadi memperkuat itu adalah HA.
Fear of missing out dalam kurung FOMO memperkuat pengaruh destination image terhadap visit intention. Sehingga kita nanti bisa membuktikan apakah ini memperkuat atau memperlemah. Sehingga pada saat dilakukan uji hipotesis, hasilnya apa? Ditolak. Hipotesis 1 ditolak atau yang ke-6 ditolak. Artinya apa? Tidak memperkuat. Karena kita merumuskannya, hipotesisnya adalah memperkuat. H7 juga ditolak, begitu. Artinya tidak memperkuat. Perkara itu nanti apakah signifikan atau tidak, kita lihat dari signifikansinya, bisa jadi dari P value-nya. Sehingga jelas kapan kita menolak H untuk 6, H untuk 7, atau H8. Itu 3 hipotesis yang memiliki peran sebagai memperkuat atau memperlemah. Lantas halaman berapa ini? 264. Saya mencoba untuk meneliti di sini, bukan meneliti, membaca ya. 264. Sehingga yang kurang pas akan kita perbaiki, dan tadi sudah banyak masukan dari Bapak dan Ibu penguji gitu ya. Coba halaman 264. Ini uji hipotesis. Uji H6. Pengujian pengaruh destinasi image terhadap visit intention melalui moderasi FOMO. Peran dari FOMO itu tidak dilewati. Bukan mediasi ya. Tetapi moderator atau dimoderatori. Sehingga ketika saya melihat kok melalui moderasi FOMO ya. FOMO itu kan posisinya di tengah, kemudian posisinya adalah memperkuat atau memperlemah. Sehingga tidak melalui itu, tetapi dengan masuknya variabel FOMO itu berdampak pada apakah semakin kuat atau semakin lemah. Jadi kalau saya lihat di sini, ketika Y1 diregreskan, diuji pengaruhnya terhadap Y3 itu 0,242. Tetapi dengan dimasukkannya FOMO, pengaruh Y2 terhadap Y3 itu menjadi 0,037. Ini kan menjadi lebih kecil gitu. Menjadi berarti tidak memperkuat tetapi memperlemah, sehingga asumsi atau hipotesis yang kita bikin tadi itu ditolak. Gitu. Jadi orang atau barangkali pembaca itu akan paham, oh ternyata bahwa ini tidak memperkuat tetapi memperlemah. Nah, signifikan atau tidak nanti bisa dilihat dari signifikansinya atau nilai P-nya, atau barangkali menggunakan nilai T-nya dan lain sebagainya. Nah, nanti mohon untuk bisa diperbaiki Mas Rizky ya, untuk hipotesis, pembuatan atau rumusan hipotesis, kemudian juga pembuktian hipotesis. Karena kalimat itu apabila kita rasakan kok tidak enak, tidak pas ya, tidak pas gitu. Karena peran dari FOMO itu tidak dilalui, tetapi diperkuat atau memperlemah atau memperkuat. Saya kira itu beberapa hal. Yang lain sudah banyak tadi disampaikan, khususnya di saran Prof. Andri tadi atau pertanyaan. Seingat saya ini berdasarkan cut off pada tahun tertentu itu memang diketahui berapa. Sudah. Kemudian kalau memang itu diketahui menggunakan rumus Lovin itu sudah benar, sudah benar. Nah, kemarin itu saya sempat bertanya apakah sampling frame-nya itu ada. Karena itu berkaitan dengan siapa nanti yang akan kita jadikan responden itu diundi gitu, diundi. Nah, seingat saya kemarin juga dijawab ada. Oleh karena itulah perlu diadakan alokasi sampelnya itu masing berapa, kemudian ekspor malam itu berapa. Itu karena dasarnya adalah ada sampling frame-nya. Tetapi dalam kenyataan ini sampling frame-nya tidak ditunjukkan, sehingga bagaimana kira-kira yang itunya Prof, usianya kan ada kriteria ya, itu filter tuh. Ya. Jadi untuk bisa masuk ke responden yang sebenarnya itu atau populasinya itu difilter terlebih dahulu. Belum tentu dari 2477 itu memenuhi kriteria. Iya Prof, jadi seperti itu. Tetapi seingat saya ada sampling frame-nya, cuman sampling frame-nya itu memang benar-benar
populasi yang homogenkah kriteria usia itu atau tidak gitu ya. Nah nanti silakan Mas Riki ya dicek kembali, tetapi seingat saya itu sudah sempat kita diskusikan, jadi berbeda dengan Bu Edri ya, tadi tidak, iya bukan margin, bukan Slovin tapi margin atau cembel yang artinya bahwa populasinya itu tidak diketahui ya. Sehingga di halaman 159 itu muncul alokasi, dan itu bukan stratified proportional sampling ya. Di halaman 159 itu dituliskan stratified proportional sampling. Stratified itu apabila antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Yang satu lebih rendah, di atasnya lebih tinggi, seperti begini. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu stratified. Ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, mungkin diutamakan yang lebih banyak flowernya itu yang paling tinggi, stratified-nya, stratanya, yang tergantung dari bagaimana menjustifikasi apakah memang seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini saja, kita ketemu nanti pada proses bimbingan berikutnya atau pada ujian akhir disertasi. Saya kembalikan kepada moderator.